Di antara bintang-bintang yang berkilauan di langit sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu yang sinarnya abadi, Sa'id bin Zaid al-Adawi al-Qurashi. Ia termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, golongan yang pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namanya harum sejak awal dakwah, ketika kaum Quraisy masih menutup telinga dari panggilan langit. Sa'id telah mendahului banyak tokoh besar Quraisy. Bahkan ia beriman sebelum iparnya sendiri, Umar bin Khattab. Takdir Allah menuliskan kisah agung itu. Di rumah Sa'id bin Zaid, Umar menemukan hidayahnya. Di rumah itu, lembaran Al-Quran dibacakan. Iman bersemi dan cahaya Islam memecahkan kegelapan hati. Sa'id bin Zaid ikut serta dalam hijrah, meninggalkan tanah kelahirannya demi menjaga agamanya. Ia juga termasuk para mujahid yang mengangkat pedang di jalan Allah. Ketika perang Badar berkecamuk, ia sedang berada di negeri Syam. Namun, sekembalinya dari perjalanan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakannya. Beliau menetapkan bagi Sa'id bagian dari ghanimah dan pahala jihad, seakan ia turut berdiri di barisan pejuang Badar. Setelah itu, Sa'id bin Zaid hadir dalam pertempuran besar di Yarmuk ketika pasukan Islam menghadapi bala tentara Romawi yang perkasa. Ia pun ikut dalam pengepungan Damaskus, menyaksikan benteng-benteng tinggi akhirnya takluk di bawah panji Islam. Ia bukan sekedar seorang pejuang, melainkan juga seorang yang mujabud dakwah, lelaki yang doanya selalu dikabulkan Allah. Betapa banyak orang berhati-hati darinya, sebab ucapan Sa'id bin Zaid yang keluar dari hati suci langsung mengetuk pintu langit dan turun dengan jawaban pasti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menobatkannya sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga, al-ashratul mubasysyaruna bil jannah. Usianya panjang hingga melewati masa khulafaur rasyidin. Ia wafat di tanah miliknya di daerah Al-Aqiq, lalu dibawa ke Madinah dan dimakamkan di sana. Pada masa pemerintahan Muawiyah sekitar tahun 55 Hijriah. Saat itu usianya lebih dari 70 tahun. Namanya tetap harum dan kisahnya abadi. Di sampingnya ada seorang wanita mulia, istrinya yang setia, Fatimah bintil Khattab, saudari kandung dari Umar bin Khattab. Ia termasuk wanita awal yang beriman, teguh menjaga keyakinan, dan rumahnya menjadi saksi turunnya hidayah kepada kakaknya, sang singa Quraisy. Ia mendampingi Sa'id dalam suka dan duka, dalam sembunyi-sembunyi dakwah dan dalam terangnya cahaya Islam. Namun, bukan hanya mereka, ada pula wanita agung lainnya yang beriman sejak awal, yang dikenal dengan kunyah Ummul Fadl. Dialah Lubabah bintil Harith al-Hilaliyah, istri dari Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah sahabiyah yang awal menerima Islam, berhijrah dan setia berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari rahimnya lahirlah anak-anak mulia, di antaranya Fadl bin Abbas, sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah wajah-wajah yang dipilih Allah untuk menjadi penopang risalahnya. Mereka menyalakan pelita di tengah gelapnya kejahilan, menanam benih iman di tanah yang tandus, dan menyiraminya dengan air mata kesabaran. Dari lelaki yang gagah di medan jihad,
hingga wanita yang tabah menjaga akidah, semua berpadu dalam barisan yang sama, barisan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengukir sejarah dengan darah, dengan air mata, dengan doa-doa yang melangit. Dan kini nama mereka abadi, terpatri di lembaran cahaya, tak terhapus oleh waktu, tak terpadam oleh zaman. Siapapun yang membaca kisah mereka, hatinya akan bergetar. Siapapun yang meniti jejak mereka, langkahnya akan menuju surga. Maka, wahai jiwa yang merindu, pandanglah kisah Sa'id bin Zaid, Fatimah bintil Khattab, dan Ummul Fadl Lubabah. Dari mereka kita belajar bahwa iman bukan hanya kata-kata, tetapi pengorbanan. Bahwa surga bukan hanya impian, tetapi harga yang dibayar dengan kesetiaan. Akan tetapi, sejarah bukanlah sungai yang berhenti pada satu muara. Cahaya iman terus mengalir, menembus batas keluarga, kabilah, dan darah daging. Setiap lembar perjalanan dakwah menyingkap nama-nama baru yang mengabadikan dirinya dengan pengorbanan. Dari rumah-rumah sederhana di Mekah hingga ke lembah peperangan, Allah senantiasa menampilkan perwira-perwira pilihannya agar risalah ini tetap tegak. Di antara nama-nama itu, tampil seorang yang nasabnya bersambung langsung kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah Ubaidillah bin Harith bin Abdul Muttalib bin Abdul Manab, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang bangsawan Quraisy yang beriman sejak awal. Bahkan keislamannya datang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah Arqam, rumah yang kelak menjadi markas dakwah rahasia kaum muslimin. Ubaidillah berhijrah bersama dua saudaranya, Tufail dan Husain, lalu menetap di Madinah, menjadi salah seorang penopang risalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya, memuliakan kedudukannya, dan melihat padanya keberanian seorang pejuang yang siap menyerahkan jiwa demi agama Allah. Lalu tibalah hari agung Perang Badar, pertempuran pertama yang memisahkan hak dan batil. Pada hari itu, Ubaidillah adalah sahabat yang paling tua usianya, 63 tahun. Namun semangatnya membara seakan-akan ia pemuda 20-an. Dalam duel pembuka, ia maju menghadapi Utbah bin Rabi'ah, pembesar Quraisy yang sombong. Pedang beradu, cahaya memercik, dan suara besi mengguncang langit, hingga sebuah tebasan keras mengenai kakinya dan memutusnya. Tubuhnya jatuh, namun imannya tetap tegak. Sahabat-sahabat bergegas mengangkatnya, membawanya keluar dari debu pertempuran. Di daerah As-Sofra, ia menghembuskan napas terakhir, syahid di jalan Allah. Usianya sama persis dengan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kelak beliau dipanggil ke sisi Tuhannya, 63 tahun. Seakan Allah menjadikan hidupnya tanda dan teladan. Maka namanya pun terpatri dalam barisan para syuhada, Ubaidillah bin Harith, lelaki dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa kehormatan bukan hanya dijaga dengan nasab, melainkan ditegakkan dengan darah, iman, dan pengorbanan. Sallallahu alaihi wasallam.